Halo guys, di sini sama gua Banin dan temen gua Amar Abimanyu. Kita hari ini bakal mau pergi ke pantai. Tapi masalahnya satu, kita ke pantai cuma punya waktu 1 hari. Pokoknya kayak gimana ceritanya ntar ikutin aja ya. Jadi kita udah di stasiun Tanah Abang dan ini udah di peron 6 tujuan Rangkas Bitung. Dan karena si kereta tujuan Rangkas Bitung ini jarang banget ya, at least kayak 20-30 menit sekali. Jadinya brongs banget sih, rame banget cuy. First time naik kereta ya? First time. Pada lari-lari. Lari-lari kayak Subway Surf semuanya. Yaelah, kita masuk aja kali ya. Oke, gimana Om rasanya naik kereta pertama kali tapi nggak di kota sendiri? Rasanya adem sih. Kursinya empuk. Terus syukurlah nggak terlalu rame. Tahu nggak ini kereta dibuat tahun berapa? Nggak tahu sih. Jujur. Tahu nggak kereta ini dibuat tahun 1985 Oh iya. sama Jepang. Nah jadi kalau lo mau tahu di ujung situ tuh ada kayak ininya, ada angka serinya. Nah itu angka serinya itu tuh yang ngasih tahu ke kita bahwa tahun si keretanya itu kebentuk. Yaudah sih paling gitu sih. Ini diesel apa listrik? Ini bukan diesel, bukan listrik. Tenaga kaki di kayu. Jadi kita udah sampai di Rangkas Bitung. Jam 9.39, keretanya itu jam 10.10 sih. Oke, kita bakal cari makan dulu. Setelah kita belum makan guys, lapar banget, asam lambung udah naik. Ya udah, nanti kita lanjut pas beli makan ya. Dadah. Oke, kita bingung kan mau makan apa? Jadinya kita kayak mau makan di Alfa Express aja. Kita cari cemilan buat di kereta. Soalnya sebentar lagi sih kita bakal masuk kereta lagi. Tapi tadi overall gimana kereta ya? Keretanya menarik. Menarik itu maksudnya menarik loh. Apa gimana? Keretanya berjalan. Ya tadi sih tapi buat keretanya rame banget sih ya. Keretanya sih lumayan bersih guys. Reviewnya sih oke. Oke, sekarang kita lagi OTW ke pintu masuknya lagi. Tadi kita ke Alfamart cuma beli kopi, sosis, sama New Green Tea yogurt seperti biasa biar gager. Ini tapi nggak disponsorin, boleh dong bantu kreator-kreator kecil minimal at least New Green Tea. Kita lagi mau masuk. Kiri guys, ingat jangan lupa sisi kiri untuk duduk diam dan sisi kanan untuk mendahului stasiunnya. Jadi kayak ini stasiunnya masih baru sih. Soalnya terakhir aku kesini tuh masih lumayan biasa lah, masih di bawah semuanya gitu, masih nyebrang. Sekarang tuh udah baru. Nih red trayeknya sih. Oke, kita udah berhasil masuk dan kita bakal ke kereta peron 2 sama 3. Serang, Cilegon, sampai Merak. Tapi sih kita pesannya sampai Merak. Tapi kemungkinan kita bakal turunnya itu di stasiun Krenceng. Iya, Krenceng. Nah ini kok nge-stretch ya tulisannya ya. Gimana, excited nggak hari ini?
Woi, Seru. Pertama kali naik kereta. ya dia pertama kali naik kereta. Karena Dia motoran terus. motoran terus dia. Dia sobat yang tidak mendukung transportasi umum. Jadi hujat guys, hujat. Jadi keretanya itu tuh kita pilih keretanya itu pesan tiket dan kursinya tuh bebas ngacak. Kita boleh duduk di mana aja. Minusnya kalau udah nggak dapat kursi ya kita berdiri. Nah kita lihat apakah kita dapat kursi atau enggak nggak tahu sih. Kayaknya sih kita nggak dapat kereta, nggak dapat kursi nih ya. Jadi 1,5 jam kita bakal berdiri kayaknya. Apa kita mau cari kursi dulu? Hmm? Ya udah coba kita cari kursi dulu ya. Jadi kita udah jalan dan hal yang menarik kita nggak dapat kursi dan dia juga berdiri. Kita berdiri depan toilet. Abis turun kereta kita malah langsung cari jajanan, bukannya masuk ke kereta dulu. Emang bodoh. Oh iya, estimasi perjalanannya kira-kira 1,5 jam. Jadi kita bakal menggabut 1,5 jam di sini. Baru 5 menit kita naik kereta. Kita udah jongkok. Gimana? Capek nggak? Belum, ini masih belum. Masih belum capek katanya guys. Tapi jujur ya, buat review dari keretanya sebenarnya sama aja kayak kereta lokal kayak Garut Cibatuan ataupun lain-lain sama aja. Tapi gue perhatiin sih AC-nya agak lebih panas ya di sini ya. Mungkin karena menghadapnya mau ke arah pantai kali ya atau bagaimana. Dan di sini tuh penuh banget, sumpah penuh banget. Dan dia tuh tadi ada kereta gerbong khusus petani dan pedagang. Dan itu lumayan baru sih, baru pertama kali gue ngeliat. Ya tadi nggak lupa ke shoot. Nah ini kita bakalan duduk-duduk sebentar sambil minum, sambil menikmati perjalanan alias tidur seadanya. Ya udah, nanti kita bakal update lagi ya, oke? Kita udah sampai dan panas banget sumpah. Kita nggak tahu sih mau kemana ini tapi udah banyak banget ada angkot-angkot. Untuk keretanya gua bisa bilang lumayan bersih sih, dan keretanya hitungannya lumayan muda juga. Rata-rata range-nya dari tahun 88 sampai 95. Dan di keretanya AC-nya lumayan ya, angin-angin sejuk-sejuk dikit-dikit lah. Dan buat baunya, wanginya, jujur ini AC lokal, kereta lokal yang menurut gua walaupun padet tapi tuh nggak bau banget sih, enak banget, masih comfy banget. Tapi minusnya buat kalian kalau yang naik kereta lokal ini dari mau perginya weekend atau apa, better kalian datangnya sejam sebelum keberangkatan atau 30 menit sebelum keberangkatan. Karena kenapa? Nggak dapat kursi, Cok. Sumpah nggak dapat kursi, capek banget. Nah, paling kita mau ngapain, Bi? Mungkin kita bakal cari makan. Oke, kalau kita cari makan dulu sebentar atau ngopi-ngopi. Ngopi. Habis itu baru kita jalan lagi naik angkot. Oke? Betul. Oke. Jadi kita habis makan warteg. Tadi habis berapa? 24.000. Jujur nama wartegnya tadi Warteg Karisma. Pokoknya kalau kalian dari stasiun Renceng belok kanan aja, nggak jauh ada warteg dan itu enak banget. Sambalnya pedes banget tadi. Parah. Mantap. Sampai mulut sakit banget.
Soalnya di sini tuh banyak banget kawasan industri itu. Kalau tadi dilihat itu panahnya ada Anyer KIEC. Iya, industri. Kayaknya KIEC itu depannya kawasan industri. Nah, nanti sisanya apa nanti bakal muncul di sini nih. Di sini di bawah sini. Kita mau pulang apa mau nunggu angkot ini? Kita nunggu angkot sebenarnya. Apa? Aja ya Pak. Iya, iya. Oke. Oke, kita lagi di angkot mau ke Anyer. Kurang lebih perjalanannya itu sekitar 25 menit. Bumpy guys, bumpy. Paling kita bakal langsung fast forward aja ya sampai Anyer. Dan nanti bakal kita rekap juga di Anyer kita mau ngapain aja, total perjalanannya dan lain-lain. Oke? Halo guys, sekarang kita udah sampai di pantai Berok. Birok kan, Jerox, tapi Bukan Birok. buruk. Bukan buruk udah. Nih jadi pantainya nih namanya juga pantai ya, panas. Panas. Nanti kita bakal keliling ke sana tapi kita ngopi dulu. Kopi apa kita hari ini? Kopi Indo. Indo. Tadi alhamdulillah untung dapat mas-mas angkotnya baik ya. Tidak kena scam, harga normal. Apalagi muka-muka turis kayak kita nih. Muka saya turis sih, muka dia Ya. ya Orang sini. tadi 2 orang 30.000. Jadi kita bakal ngopi dulu deh. Mau overview nggak? Tadi kita gimana? Kita hari ini kan jalan dari Jakarta nih, dari stasiun Tanah Abang jam 8 kurang. Tuh berapa? Kereta Rangkas Bitung Tanah Abang Rangkas Bitung tuh sekitaran Itu 11 ribuan ya. iya 8 sampai 11 ribu. Terus juga kereta lokalnya itu 3.000. 3.000. Sama angkot 15. 15. 15 tambah 4 tambah apa? Nah, itu nanti ada totalnya. Ada totalnya di masjid. Itu ada totalnya. Editor. Tolong editor. Oke guys, kita sekarang ada di Pantai Birok aja. Dan pantai ini nih asik sih, nggak terlalu rame dan isinya tuh warga lokal semua. Hidden gem, ini salah satu spot hidden gem juga. Dan di kiri pantai ini tuh ada Pantai Mandalika ya. Jadi kalau kalian mau ke Pantai Birok, kalian mau lihat tempat karang, itu ada Pantai Mandalika juga. Oke. Jujur sih, review jujur, tempatnya homey banget, orang-orang lokalnya juga baik-baik. Dan di sini kalian jangan takut kalau di sini takut kena dipatok harga dan lain-lain, bahwa karena di sini tuh harganya masih reliable sih. Masuk tuh di 5.000 ya. Dan tadi kita karena ngobrol-ngobrol, kita akhirnya masuknya nggak perlu bayar guys, karena kita dianggap warga lokal guys. Jadi so thank you banget ya buat warga-warga Pantai Birok. Dan ombaknya tinggi banget guys, ternyata guys. Celana aku basah. Tuh. Basah anjir. Bagus kan view-nya? Bagus. Nah, itu yang di sana tuh Pantai Mandalika. Nah, tapi di Pantai Mandalika itu isinya terumbu karang. Nah, Dalam. nanti kalau di sebelah sana itu, di sebelah situ ada sungai. Nah, tapi kita lagi nggak bisa ke sungainya nih, gara-gara sungainya lagi tinggi.
Nah, jadi kalian kalau lagi musim surut di sini itu boleh banget sih buat main ke sini. Oh iya, nih aku mau nunjukin sesuatu. Nah, di ujung situ tuh ada pulau. Nah, itu pulau apa namanya? Sangyang. Pulau Sangyang, dan di sana juga ada anak Gunung Krakatau, dan di sana ibunya Krakatau. Anak sama ibunya agak jauhan ya rumahnya ya. Beda berapa blok ini? Kayak beda berapa blok ya? Ya kurang lebih 5 RT, tapi kayak masih satu RW ya. Masih satu RW ya. Nah, di sana juga banyak kapal-kapal. Wih, karena kenapa di sini banyak kapal-kapal? Karena di sini itu salah satu pantai yang paling terdekat dari Kerenceng. Jadi kalau kalian dari Kerenceng tinggal cari angkot warna putih aja. Dan dari angkot warna putih itu kalian bisa langsung naik. Bilang aja ke Pantai Birok, Pak. Itu cuma 15 ribuan aja pokoknya. Nggak mahal-mahal banget. Jadi kalau buat kalian yang udah capek nih perjalanan naik kereta lokal, aduh, pengen ke Karangbolong lagi, atau Pantai Sambolo lagi. Ya, Birok ini bisa jadi opsi kalian sih. Karena view-nya juga nggak kalah menarik kok. Oke, kita tadi habis ngopi-ngopi di warung Mama dan juga ngelihat hotel, ngelihat pantai. Pantai apa? Pantai Biro. Sekarang kita mau caps ke Mercusuar. Katanya di dekat sini sekitar 4 kilo ada Mercusuar sih. Paling sebelum kita menuju ke Mercusuar dan nunggu angkot sih, paling kita mau ke minimarket dulu ya. Mau beli perbekalan lagi karena kita anaknya pada laparan, guys. Oke guys, kita sekarang ada di dekat Mercusuar. Kita bakal masuk ke dalam ya. Oke? Halo guys. Let's go. Mantap guys. Kita masuk. Langsung. Punten Pak. Pembayaran. Oke, tadi bayarnya 10.000 sih buat berdua. Jadi satu orang 5.000. Lebih worth it. Kalau naik mobil pasti satu mobilnya 20.000. Kalau motor pasti 5.000-an sih. Oke. Kita mau coba explore dulu, explore. EKSPLOR, explore. Oke. Banin the Explorer. Itu di sebelah kanan itu ada Anyer Wonderland. Dan ini itu lokasi dari lokasi pertama kita tadi itu lumayan dekat, cuma 4 kilo doang. Tadi kita memutuskan naik gokar karena lebih murah. Lebih murah. Nah, ini jadi view-nya dia. Jadi ini ya, Batu Karang ya. Jadi batu-batuan. Tadi kita ke pantai batu-batuan dan di sana itu ada Anyer Wonderland. Ada Anyer Wonderland. Ada biang lalanya. Tapi bisa ngebayangin gak sih kita naik biang lala siang-siang bolong kayak gini? Let's go. Oke, jadi kita nih di depan kita ada mercusuar. Let's go.
So kita bakalan ke sana yuk. Yuk. Sumpah langitnya bagus banget sih. Sumpah langitnya bagus banget. Ini sayang aja, aduh, celiset. Sumpah saking ngeliat langitnya bagus keselimpet. Tapi jujur ya, ini bagus banget sih. Mataharinya sangat terik. Wow. Kita mau coba explore. Kira-kira ada apa aja di sini. Dan jujur, kalian harus bawa tabir surya sih. Sunscreen yang banyak sih. Soalnya ini bisa sunburn sih. Sumpah. Ya balik-balik aku makin dekil deh. Oke, kita lihat bebatuan-bebatuan guys. Nah ini jadi mercusuar ini juga sebagai titik nol Anyar Panyarukan. Kalau kalian gak bisa baca sejarahnya, gue bacain deh. Jadi Jalan Anyar Panyarukan itu merupakan bagian jalan yang membentang dari ujung Jawa Barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Nah, pembangunan jalan tersebut diprakasai oleh Herman Willem Daendels. Ia adalah seorang gubernur jenderal Hindia Timur saat Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon. Pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan dibangun Daendels pada saat ia menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada 1808 hingga 1811. Nah, kalau dari titik nol ini tuh paling jauh kemana ya? Paling jauh itu ternyata ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh itu sekitar 2.397 kilo menggunakan kendaraan. Nah kalau ke Merauke itu 2.100 tapi dia via kapal. Oh sorry 2.119 Newton meter. Nah itu mungkin editor bisa jelasin. Ada Cikoneng. Cikoneng itu mercusuar Cikoneng itu dari 1885. Tingginya 60 meter. Jenis konstruksinya baja tertutup dan total lantainya ada 18 lantai. Dan jarak tampaknya sampai 20 Newton meter. Nah, ini juga titik nolnya si Jalan Anyar Panarukan. Dan di depan itu banyak orang yang mancing. Jadi kita mau ke sana, ke ujung sini. Kita coba ya. Jadi untuk spot kedua ini reviewnya ini lebih bagus sih, sumpah. Lebih tertata, lebih bersih, dan view kita bisa ngeliat laut itu lebih luas. Namun sayang kalau kita datangnya siang hari itu, sumpah matahari di atas kepala, benar-benar di atas kepala. Jadi kayak sakit sih kepala ini lumayan. Tadi kita juga dapat info dari abang-abang Grab bahwa di sini itu jarang banget ada ojek online atau gokar online. Jadi mereka itu rata-rata lebih terima kalau kita itu pakai ini, apa sih namanya, pembayarannya via tunai, nggak cashless. Lu muat gak? Muat. Jadi saran gue sih kalau emang deket
better naik angkot aja. Tapi hati-hati, ya kita namanya juga wisatawan, kadang-kadang ada aja gitu kan. Nah di sini nih spot orang-orang mancing ya. Kalau kita mancing aja, mancing keributan. Nah mungkin aku kasih tahu ya. Nah tadi kita sebelumnya tuh di ujung sana. Tuh mungkin nih ya. Jadi kita ada di ujung sana, di daerah sana, di pantai di ujung sana. Sekarang kita ada di sini, jaraknya tuh 4 kilo. Dan ternyata masih kelihatan bukit yang tadinya. Nah ini enggak, view-nya lihat deh, lautnya tuh warnanya beda yang di ujung sana sama di ujung sini. Yang di ujung sana tuh lebih biru dibanding yang ini. Buat kalian yang mau berenang-berenang di pantai, kalau di tempat ini yang di karang ini, di dekat mercusuar itu nggak bisa berenang ya. Tapi kalian bisa mancing. Tapi kayaknya kalau ada petugasnya mereka pada kabur deh. Termasuk kita. Kayak kita juga bakal kabur. Oke guys, kita masih mau explore lagi. Kita bakal mau explore ke ujung sana. Ujung sana. Karena di sana nampaknya ada kayak viewing deck gitu, viewing deck. Jadi kita harus jalan ke sana. Mas nggak mau in-frame, Mas? Nggak mau in-frame? Wow. Kita nggak bisa kemana-mana sih, cuma sampai sini doang kan. Wih, ada kepiting. Wih, ada kepiting banyak banget. Enggak, banyak banget kepiting tuh. Sumpah kepitingnya gede-gede. Nyebrang di mana? Basah. Kita awalnya mau ke sana, Tapi ternyata nggak ada jalan. Jadi emang nasibnya kita sekarang makan mie instan gak sih? Mie rebus gak sih? Oke. Sekarang kita mau ke beli cemilan sekaligus istirahat. Tadi ngelihat ada banyak pendopo kan. Oke, kita bakal mau ke sana. Gak tau kenapa mata dari tadi kelilipan air ikan asin. Ikan asin. Kelilipan air asin. Kayak padahal nggak kena air kan, tapi anginnya itu loh, sumpah. Asin banget. Mata berair terus jadinya. Ini kita lagi mau ke tempat yang enak. Kira-kira di mana? Pilihannya banyak sih. Kita cari yang peruntungan, siapa yang beruntung aja deh. Ibu, mau kelapa? Ini deh Bu. Es teh manis boleh? Es teh manis. Ya. Dua boleh.
Berapa Pak? Biasa, ongkos biasa. Ongkos biasa. Oke. Nggak naik turun Pak kalau ongkos. Oh ya, langsung. Oke, kita udah sampai di stasiun Krengseng lagi. Balik lagi. Balik lagi tadi gue tidur. Sekarang gimana? Kita mau nunggu kereta. Keretanya jam 7 lewat 10. Betul. Paling kita mau makan-makan di sini, tidur-tiduran di sini. Jadi ya udah gitu aja sih. Ya udah. Kita mau off cam dulu, kita mau kencing soalnya. Oke. Thank you guys. Sip. Cobain sate bebek sama chef bebek. Jadi kita pesan sate bebek. Sate bebeknya 20 porsi. Udah pernah nyobain sate bebek belum? Belum pernah jujur. Makanya kita mau cobain nih. Biasanya kan nasi bebek, nasi goreng bebek, nasi bebek, bebek goreng. Kita coba sate bebek, oke? Oke, makanannya udah nyampe. Nih. Ini sate unik banget sih. Namanya sate bebek. Sate bebek. Kita coba makan dulu kali ya. Turunin dikit. Tet, tet, tet. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Oke, kita habis aja makan nasi sate bebek, bener-bener sate bebek. Nah, nih, makanannya. Sumpah, makanannya enak banget sih. Alhamdulillah ya Allah. Kayak jujur, sebagai penyuka makanan bebek, biasa kan cuma di daerah gue tuh cuma ada kayak nasi bebek lah, bebek goreng lah, bebek rempah lah, atau bebek sambal korek lah. Ini tiba-tiba ada nasi bebek, sate bebek.
Dia juga jual sop bebek. Ada kebetulan aku kurang suka sama sop, jadinya aku nggak pesen. Kalian kalau ke stasiun Klenceng, kalau mau balik dari Anyer, cobain makan sate bebek. Apa? Harganya affordable banget. Satu satu porsinya itu isi 10 tusuk harganya 28 ribuan. Yang kedua, itu tuh bener-bener sebelah stasiun. Jadi kalian bisa dengar suara stasiun keretanya mau berangkat jam berapa, itu kedengeran. Dan yang ketiga, di sini ada makanan lain kayak Indomie, kopi, es-esan, dan lain-lain. Jadi kalian bisa sambil nunggu-nunggu juga nih. Jadi kita habis makan. Jadi sekarang kita mau masuk lagi ke stasiun soalnya jam 7 kita mau berangkat. Oke. Stay tune. Ya, jam 6.50. Lagi nunggu kereta sih. Kita rekap hari ini. Yap. Kita udah pergi kemana aja? Pertama Pantai. ke pantai Birok. Pantai Birok. Mm-mm. Nggak tahu namanya Birok atau Birok pakai i. Tapi kita sebut Birok lah, kayak Jirox. Ya, Aja, betul. metal. Birok. Ya, yang kedua kita juga ke Mercusuar. Mercusuar. Ya, karena kita datangnya juga agak siang sih. Hmm. Dan kita sendiri lumayan lama sih di Pantai Birok, leha-lehanya. Sekitar 2 jam tuh kita tidur-tiduran di sana, ngopi-ngopi. Sampai Ngopi. berapa? 3 gelas ya? 3 gelas. Kopi ya. Tapi ujung-ujungnya diangkot tidur juga. Masnya Ya, yang tidur. saya yang tidur. Maaf, Masnya yang saya yang tidur. Jadi kalau kalian Ada lihat kok podcast videonya. nanti diangkot. Dan kereta arah balik ke Rangkas Bitung ini berangkat jam 7. Estimasinya itu berarti jam 8:30 itu udah nyampe sana. Nanti kita dari Rangkas Bitung langsung ke Tanah Abang. Paling lihat dulu sih kalau emang kereta di Tanah Abangnya masih nunggu 1 jam lagi. Paling kita bakal cari explore sedikit lah sekitaran stasiun ada apa. Betul. Mulai seneng kan sama naik kereta kan? Iya, tinggal ngetep jalan. Ntar kita cobain naik di depan rumah gak sih, naik KZ. Terus kita klik. Ya. Kita dari mana? Dari Tanah Abang ke set sama sini. Terus kita berhenti di daerah Kenceng. Kerenceng sebelum Merak. Tangerang. Ya, Kayak Tangerang. Saya tahu. paling begitu ya. Tapi view-nya di stasiun Tanah Abang ini bagus banget sih sekarang. Nggak kayak dulu yang Bronx itu sekarang tiba-tiba jadi fancy lah. Mungkin sekian dulu untuk vlog hari ini. Sorry banget ya kalau ada banyak yang footage yang nggak kerekam atau ya banyak informasi yang belum disampaikan atau angle kameranya masih jelek nih. Maaf banget. Atau nanti hasil finishing editnya kurang baik. Maaf banget, namanya juga tutor pemula. Izin bosku, izin. Masih pemula. Oke, gua Banin pamit. Dadah, sampai jumpa Bye-bye. lagi.